dan .kemdikbud.go.id. Iya. Nah, kalau misalnya sudah daftar, langsung saja login SSO. Iya. Kalau seperti Pak Adi sudah bisa. PPKD ini memang kami ada aplikasi yang sebenarnya sih ini untuk menunjang penyusunan PPKD di kabupaten kota dan Bapak gitu kan. Nah, ini alamatnya itu pemajuan.kebudayaan.kemdikbud.go.id ya. Ini bisa catat atau bagaimana. Sebenarnya untuk bisa menggunakan akun ini sebenarnya perlu registrasi terlebih dahulu ya. Nah, registrasinya itu mengikuti mekanisme yang sebenarnya udah ditentukan. Nah, Bapak bisa melihatnya di alur registrasi. Nah, ini jadi idealnya mekanismenya registrasi untuk masuk ke aplikasi ini yang pertama Bapak mendaftar dulu di websitenya pemajuan.kebudayaan. Nah, nanti setelah register ini nanti dapat email verifikasi. Jadi buka email Bapak masing-masing gitu, nanti ada verifikasi dari kami. Nah, kemudian setelah diverifikasi, nah sebenarnya kan itu baru verifikasi dari usernya. Nah, itu perlu verifikasi dari pusatnya juga. Nah, makanya di sini kita harus bapak-bapak harusnya konfirmasi gitu. Konfirmasinya bisa melalui SMS ini atau bisa melalui mengirimkan surat tugas akun gitu. Sebelum kalau boleh tahu ini sudah bikin surat tugas ini nggak input data ya? Sudah SK-nya masih di kantor bupati. Oh, kami SK tim penyusunnya. Yes. Tapi surat tugas untuk akun ini untuk bisa mengakses akun ini belum ya. Jadi memang seharusnya sih dibikin surat tugasnya gitu. Ini kami sudah menyediakan formatnya gitu, nanti dia bisa diisi gitu. Ya. Tapi mungkin untuk sekarang ini supaya istilahnya bisa langsung ya, nanti semua yang Bapak daftarkan di sini itu bisa langsung saya verifikasi. Tapi jangan lupa nanti menyusul surat tugasnya. Nah, baru kemudian bisa masuk ke aplikasi. Nah, untuk registrasinya dari awal ini klik register. Mungkin saya butuh satu orang yang mungkin bisa dicoba gitu untuk masuk. Pak Ali. Ya, jadi ini adalah tampilan registrasinya. Ya, nanti diisi aja sesuai dengan. Iya. Mungkin bisa dibantu Pak. Ya. Nama saya? Ya, Ali Tarsono. Tarsono. Ali Tarsono. Ya. Kemudian nomor teleponnya bisa dihubungi. Ya, 085 241 125 701. Ya. Kemudian karena ini masih kabupaten kota, maka pilih kategorinya kabupaten, kemudian pilih provinsi dan kabupatennya. Sulawesi Selatan, Wajo ya. Iya. Terus email. Nah, untuk email ini disarankan email yang sudah dipakai secara umum ya, misalnya Gmail atau Yahoo atau Hotmail gitu. Dan tidak disarankan untuk pakai email dinas gitu. Jadi pakai email pribadi. Oh, pribadi ya. Ini adalah kode untuk ini, masukin aja. Lalu sign up. Nah, ini udah ada notifikasi, artinya ini akunnya itu sudah terdaftar gitu. Namun ini perlu verifikasi gitu. Nah, verifikasinya itu link dari email pribadi. Jadi mohon maaf, mungkin bisa dibuka dulu email pribadinya ya. Iya. Oke. Silakan. Email itu tadi? Ya, email yang tadi didaftarkan. Ya. Itu ada. Mungkin enaknya kalau di luar aja, jadi biar bisa langsung dirasakan. Ini kalau misalnya di kotak masuk tidak ada, berarti ini masuknya ke spam. Oh, spam. Email dari administrator Dapobud. Nah, di sini ada link untuk verifikasinya. Tinggal diklik. Nah, ini artinya sudah terverifikasi secara user. Namun untuk bisa masuk ke dalam aplikasi itu harus diverifikasi secara pusat. Makanya itulah kenapa pentingnya Bapak mengirimkan surat tugasnya nanti gitu, atau verifikasi lewat HP. Nah, untuk sekarang saya coba verifikasi dulu dari pusat ya. Iya. Tunggu sebentar. Ya, ini memang nanti
jadi tim input data Apik semua, berarti nanti surat tugasnya memuat 5 orang. Nama sama nomor HP sama alamat email. Formatnya nanti sudah ada tadi di aplikasinya. Oke, jadi ini ceritanya punyanya Pak Ali ini sudah diverifikasi oleh pusat gitu. Jadi sekarang tinggal loginnya. Nanti yang tempat itu Yang mendaftar. mendaftar. Iya, yang 4 orang lagi nanti nyusul ya. Iya. Nah, kembali lagi. Jadi ini ceritanya akunnya punya Pak Ali ini sudah diverifikasi oleh pusat ya. Nah, jadi tinggal login saja. Klik login SSO. Nah, masukkan alamat email sama password yang tadi dibikin, Pak. Tapi surat tugasnya biar SK dinas ya. Surat tugasnya boleh dari dinas saja. Iya. Hanya kata gini. Oke. Ya, baik. Ya, Jadi sudah. ini adalah tampilannya kalau misalnya sudah masuk, Pak. Ya. Gitu. Di sini yang paling depan ini adalah statistik data yang sudah diinput oleh di Kabupaten Wajo. Gitu. Langsung kelihatan. Sebenarnya kan awalnya memang masih kosong ya, gitu ya. Ya, Tapi di sini tuh sebenarnya yang ada isinya ini, kami tuh biasanya menyebutnya data prefil, artinya data yang sebenarnya sudah pernah dikumpulkan di Direktorat Jenderal Kebudayaan, kami integrasikan ke aplikasi ini. Misal untuk bahasa, ini Berarti sudah datanya dari Badan Bahasa dunia ada ya, gitu itu ya. sudah ada. Ya di Kabupaten Wajo. Terus adat istiadat itu dulu berarti kemungkinan itu dari data kepercayaan tradisi atau dari pendataan data pokok kebudayaan yang tahun 2015. Karena kan sebagai info aja waktu tahun 2015 itu Ada waktu pendataan. ada pendataan juga, tapi kami fokusnya ke provinsi gitu. Ya. Nah, mungkin ini sudah dibagi jadi kabupaten kota. Begitu juga tadi lisan dan teknologi tradisional. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ada data profil ini sebenarnya nanti bisa diedit atau misalnya dihapus sesuai dengan kondisi di Kabupaten Wajo. Asal gitu. disesuaikan, Ya, ditambah bisa dan disesuaikan. ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, itu bisa ditambah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat menunya, kami ada 6 menu utama ya. Kalau untuk input borang ini semuanya ada di menu borang gitu. Jadi kalau misalnya di sini Bapak klik menu borang, di sini sudah ada 10 objek ditambah cagar budaya gitu. Nanti bisa diisi masing-masing. Kita buka dulu misalnya untuk bahasa. Bahasa dilihat. Nah, jadi di sini bahasa ini sudah ada 7 bahasa kan gitu. Iya. Tapi ini Bugis semua, 1 Toraja ini. Iya. Nah, ini kalau sudah ada data profilnya, Bapak bisa cek dulu apakah memang benar ada bahasa Bugis di Wajo. Ada. Kalau misalnya ada, ya tinggal ditambah lagi informasinya. Untuk menambah informasinya, tinggal klik yang option, kemudian edit. Nah, bisa edit gitu. Sebenarnya yang ada isian yang ada di aplikasi ini semuanya itu disadut dari borang cetak gitu. Jadi kalau misalnya dari tim penyusun itu sudah mengumpulkan survei dalam borang cetak, itu tinggal disalin ke sini seperti itu. Ya kayak identitas umum bahasa kan ada ya di borang cetak. Mas begini Mas ya, kan di Wajo ada juga orang Jawa. Kita mengenal juga ada bahasa Jawa. Ya, itu bisa dicatat. Ada ya karena ada bahasa Lu misalnya. Betul. Karena bahasa Makassar. Ya, karena prinsipnya PPKD ini adalah kondisi faktual. Jadi yang ada. Ya, jadi tidak hanya yang berasal asli dari Kabupaten Wajo, tapi kalau yang berasal dari daerah lain selama dia berkembang di daerah Wajo itu bisa dicatat. Dipakai alat komunikasi sehari-hari ya. Ya, seperti itu. Karena di Wajo kompleks ada semua bahasa. Ya, itu bisa dicatat. Bukan hanya yang selama ini yang ada bahwa itu asli ya. Tapi kalau ada yang sudah berkembang lain boleh. Jadi intinya untuk PPKD ini kuncinya adalah kondisi faktual. Jadi benar-benar kondisi yang sekarang ada di Kabupaten Wajo, terlepas dia asli ataupun tidak, itu bisa dimasukkan. Ya seperti biasa ini seperti borang ini menurut borang semua gitu. Kemudian misalnya untuk adat istiadat. Nah, ini kan sudah ada 1, misalnya Putri dan Pali. Ini benar ada di Wajo. Betul, ada. Betul. Nah, kalau misalnya betul, nanti tinggal diedit aja. Kalau misalnya tidak ada, berarti nanti tinggal ditambah. Ya, jadi kalau misalnya dari survei lapangan itu sudah ada borang cetaknya, ya sudah tinggal ini aja, tinggal masukin aja ke aplikasi ini sesuai dengan 10 objek tambah cagar. Misalnya itu tradisi. Ya, tradisi lisan.
tradisi mana tadi Putri Tanah Bali? Ya, Putri Tanah Bali di sini masuk ke adat istiadat. Ada istiadatnya. Nah misalnya lebih dari 3 dari itu ada istiadat di Wajo. Boleh. Boleh. Ya. Ya, nanti tinggal tambah saja di sini. Ya. Tambah. Jadi memang kami sudah berusaha untuk semudah mungkin gitu tim Data TV bisa ngisi. Kalau pokoknya data faktual. Ya, Ritus di sini sih masih kosong. Jadi kalau misalnya konsep kami itu sebenarnya antara adat Mas, ritus kami di Wajo kan ada komunal seperti Macerata Parang. Itu kan melibatkan banyak masyarakat dari berbagai kumpulan masyarakat. Itu masuk komunal atau sebenarnya begini, kalau kami menghubungkan antara ritus dan adat istiadat ini adalah dalam satu ritus itu terdiri dari beberapa macam adat istiadat. Jadi misalnya nih ritus tentang perkawinan misalnya di suku misalnya di Wajo Bugis. Itu kan terdiri dari beberapa tahapan kan, misalnya dari proses lamar, kemudian proses pernikahan sampai resepsinya. Nah, proses-prosesnya ini dimasukkan ke adat istiadat. Jadi ritusnya tersendiri, istilahnya itu yang perkawinan itu dimasukkan di adat istiadat. Kebalik, maaf. Maksud saya ritus ini sebenarnya bagian dari adat istiadat. Kebalik gitu. Jadi misalnya adat istiadatnya adalah perkawinan Wajo, terdiri dari beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapannya itu perkawinan. Nah, itulah masuk ritus. Nah, tahapannya masuk ritus. Mapaci. Nih, karena kalau dilihat dari isiannya nih ada nama ritus dan konteks adat istiadat. Nah, konteks adat istiadat ini sesuai dengan misalnya adat istiadat perkawinan gitu. Nah, ini gizi. Karena kami punya Mas yang namanya Malawa Boting. Proses pengantin itu laki-laki itu dihalau terus dengan pakai kuda. Nah, Malawa Boting itu salah satu proses dalam pernikahan Wajo. Berarti Malawa Boting itu masuk ritus. Adat istiadatnya nanti diisi pernikahan Wajo. Proses-proses yang ada di dalamnya itu ritus. Ada beberapa penggalang kegiatan. Juga itu Mat Doja itu mandi kembang. Nah, seperti ritus itu. Terus ada lagi yang mau ditanya soal ini pengetahuan tradisional Mas, dengan dibanding dengan teknologi. Bukan pengetahuan tradisional dengan apa namanya tadi? Ada istiadat misalnya. Kan kami punya misalnya dukun yang membaca jampi-jampi ini masuk pengetahuan tradisional atau masuk tradisi? Masuk ada istiadat, ada istiadat. Kalau misalnya yang menjadi fokus itu adalah misalnya rapalannya gitu yang dibaca oleh dukun, itu sebenarnya masuk manuskrip. Iya. Tapi kalau misalnya teknik pengobatan dukunnya gitu dengan membaca mantranya gitu, itu bisa masuk pengetahuan tradisional. Gitu. Makanya sebenarnya dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini kita tidak lagi istilahnya mengkategorikan satu objek budaya itu hanya dalam satu kategori, tapi dia bisa beberapa kategori tergantung konteksnya. Apalagi yang gambaran contoh yang bisa masuk pengetahuan tradisional? Sebenarnya yang pengetahuan tradisional ini sebenarnya ya kebanyakan ya berupa benda-benda ya yang sebenarnya digunakan lebih pada bahan konsumsi, misalnya kerajinan gitu. Semua kerajinan itu bisa dimasukkan pengetahuan tradisional. Misalnya kami kan di Bugis itu membuat boneka dari daun lontar. Nah, boneka daun lontar itu bisa masuk pengetahuan tradisional. Dari teknik pembuatannya. Nah, tapi kalau tekniknya ya yang digunakan untuk menghasilkan barang itu masuknya teknologi tradisional. Satu lagi Mas, kalau ini pembuatan sarung sutra. Pembuatan sarung sutra dengan melalui tenun godokan. Oke. Nah, ini kan banyak yang tidak masuk seperti ATBM, tidak masuk dalam ATBM. Karena kami misalnya itu sudah dicelup itu kami pakai apa namanya? Jeruk besar itu yang dibakar baru direndam baru untuk menghaluskan membuat kilat. Gitu. Masuk pengetahuan tradisional itu atau bagaimana? Kalau kita bicara ilmunya, itu masuk pengetahuan.
Tapi kalau kita bicara alatnya yang digunakan untuk misalnya menghasilkan tenun celup itu, alat ada nggak Pak alat yang dipakai gitu? Ada. Alat khusus. Nah, Ada. itu bisa masuk teknologi tradisional. Bahasanya kayak walidana teknologi tradisional. Iya. Nah, Alat teknologi. Iya. Tapi misalnya belum ditemukan bahasa Indonesianya bisa pakai bahasa ini kok. Bahasa lokal. Bisa pakai bahasa lokal. iya ya. Seperti awerang. Belum. Nah, Iya. contoh nama pengetahuan Nama tradisionalnya aslinya. kan Nama aslinya karena di Bugis saja. Nah, yang berlaku di Bugis Ya, itu namanya silakan pakai awerang. nama. Silakan. Are. ya, silakan pakai nama lokal. Iya, iya. Di sini. Kami sudah Tinggal diberi penjelasan. Di penjelasan. Apa yang dimaksud dengan ini. Fungsinya ini ya, iya, fungsinya. seperti itu. Kalau setidaknya ada foto difotokan sebagai oh yang dimaksud. Wow, Yang sebenarnya memang kalau untuk pendataan untuk PPKD ini ya nggak sampai sedetail-detail banget gitu, karena memang sebenarnya tuh kalau dalam PPKD itu yang penting itu justru adalah ini bagian ini, identifikasi lembaga, sarana prasarana, objek pengetahuan, kemudian produk hukum sama identifikasi masalah. 3 ini yang sebenarnya lebih penting dalam penyusunan PPKD ini. Tapi kalau untuk nanti detail datanya, itu nanti semua data yang masuk di PPKD ini nantinya akan diintegrasikan ke sistem pendataan kebudayaan terpadu gitu. Itu nanti gitu. Cuman ya kalau untuk kebutuhan PPKD ya isinya ya deskripsikan aja secara singkat dulu gitu. Kalau untuk lebih Yang detail terkait nanti. itu Linda yang masalah hukum mungkin Perda juga Pak bisa diakomodir di Iya, situ ya. Perda. Ya. Emang ini bicaranya Ya. Perda. Kalau boleh tahu di Produk Wajah hukum. sudah ada Perda? Nah ini yang kita belum ada Iya, Perda belum budaya. ada. Nah, kalau belum ada ya sudah ditulis Nanti tiga kan aja. turunannya dari anu nanti Heeh. undang-undang kebudayaan itu. Iya, kebudayaan. Nanti kita anu kan. Sudah, karena memang ternyata ada beberapa daerah juga yang sebenarnya sudah punya perda khusus, misalnya nih Oh, sudah. perda tentang mengatur penggunaan bahasa Jawa di Ah. lingkungan pemerintah kabupaten kota. Nah biasanya dimasukin ke sini. Aksara juga penggunaan aksara Iya, aksara Bugis. aksara lontar. lontar ya. Ya. Ada lagi mungkin? Kalau yang seni ada nggak? Ya, Ya, pos seni. ini. Oke, kita buka borangnya ya. Kita masuk Seni, mungkin. nama karya, pencipta, terus cabang seninya. Oh, Ya. yang terkait dengan kelompok-kelompok seni. Sanggar Misalnya Sanggar Kalau seni. sanggar sebenarnya masuknya justru nanti di sini, identifikasi lembaga gitu. Oh, Karena iya. di sini yang kita data objeknya. objeknya dia. Iya. Ini yang perlu. ya sanggar betul. Nah, tapi kalau misalnya memang sanggarnya dia memang ada, misalnya ada sanggar yang dia misalnya kegiatannya itu berhubungan dengan pelestarian objek tersebut, itu nanti bisa diisi di daftar organisasi identifikasi lembaga. Tapi fokus utamanya adalah objeknya yang Objeknya dicari. dulu. Ya, seni tari, musik. Pahat, Hmm. musik, Ya ini sebenarnya Ada mengajar satu mas yang saya inginkan masalah seni. seni, ya. Kami kan di Wajo punya lagu tersendiri namanya Iya. Bulu Lama Tempe. Tapi sampai hari ini kan belum ditahu siapa penciptanya. Oh, Ya. penciptanya ini tidak wajib diisi kok. Oh iya. Yang wajib ini justru nama Ya, karyanya. karyanya. Oh iya. Ya, yang bintang-bintang ini artinya wajib diisi Pak. Tapi wajib diisi. Kalau misalnya tidak ada ya kalau memang tidak ada ya nggak usah dicari. Iya. Sudah? Untuk yang ini permainan rakyat, olahraga tradisional, cagar budaya. olahraga dengan permainan api yang mana membedakan itu mas? Ini tergantung persepsi kabupaten kota sih. Iya ya. Kalau misalnya ada yang masuk permainan ya permainan, masuk olahraga ya olahraga. Karena rata-rata permainan rakyat kami adalah olahraga tradisional juga. Gitu. Iya. Main potong-potong lalang, cuke, makasih. Ya bisa sih dimasukkan kedua-duanya. Iya. Makanya tergantung persepsi dari masing-masing kabupaten kota kan. Iya. Mau masukkan ini. Permainan rakyat, makan ini. Terus untuk cagar budaya, nah ini catatan untuk cagar budaya. Sebenarnya kan kalau kita mengacu pada undang-undang cagar budaya kan adalah
suatu benda atau kawasan atau apa yang sudah melalui proses penetapan, itu menurut undang-undang. Tapi di PPKD ini kita itu membuka kesempatan, misalnya ada situs atau bangunan apa di Kabupaten Wajo yang sebenarnya sudah punya nilai sejarah tapi belum ditetapkan. Ini bisa ditulis di sini. Iya. Nah, tapi nanti ketika isian ditetapkannya tulis saja misalnya belum ditetapkan. Ya. Keterangan. Kalau boleh tahu Wajo sudah ada berapa cagar budaya? Yang di Wajo itu kurang lebih 15. Oh, 15 yang ditetapkan. Ya, Belum ada belum penetapan. ditetapkan. Oh, belum semua. Tetapi itu sudah dilindungi oleh ini cagar budaya wilayah Makassar. Oh, BP dilindungi PPKB tapi belum ditetapkan. Ya, belum ada Oh, penetapan. ya, dimasukkan saja di sini ya. Nah, kami di sini baru mau bentuk tim penetapan. Oh, Tim TACB, Iya. tim ahli cagar budaya. Iya. Iya, itu udah kewajiban undang-undangnya itu. Iya. Di Wajo belum ternyata. Oh, pantesan. Soalnya begini Mas, kebudayaan ini baru masuk di Dinas Pendidikan baru 2017. Oh, Nah, iya. masuk di pariwisata kan? Dulunya masih di pariwisata, tapi di pariwisata tidak ada di situ. Lebih cenderung pariwisatanya. Iya, cenderung ke pariwisataannya. Iya. Nah, makanya beliau kemarin Pak Kadis upayakan masuk di Dinas Pendidikan supaya menjadi ini menjadi perlindungannya, Iya. pengembangannya dan pemanfaatannya. Nah, sehingga hampir semua di Sulawesi Selatan tidak ada yang bergabung Dinas Pendidikan kecuali Wajo. Kebudayaan itu semua yang lain bergabung semua di ini pariwisata ya, di pariwisata. Ya. Oke. Ya sebenarnya memang apa ya, masalah nomenklatur ini memang tergantung kebijakan Beda-beda masing-masing itu. ya, bupati wali kota Iya, gitu. iya. Tergantung bupati nyamutnya bagaimana, terus Iya. perisnya bagaimana gitu. Ya sebenarnya pertimbangan kenapa kebudayaan masuk di pendidikan Kemendikbud pun juga pertimbangannya seperti yang Bapak sampaikan, Iya. karena kita kejar kelestariannya dulu. Iya, karena kalau di pariwisata hanya Pariwisata ya hanya diekspos untuk dijual kan. Iya. komunitas dijual. Ya, begitu. Nah, nantinya kalau misalnya Bapak sudah selesai menginput ya, itu hasil inputannya bisa Bapak download gitu. Nah, Iya. di sini ada menu download. Nah, ini. Jadi tabel ini yang nantinya membantu nantinya tim penyusun di Kabupaten Wajo untuk membuat analisis rekomendasi, analisis permasalahan dan rekomendasi seperti yang ada di bab 7 gitu. Iya. Bisa lihat dari sini. Atau kalau misalnya butuh misalnya tampilannya secara statistik, kami juga sudah menyediakan. iya bisa juga. Ini otomatis gini, jadi Otomatis ya. asalkan nginput datanya itu benar, ya Langsung sesuai statistik dengan jadi. sesuai dengan statistiknya jadi. Gitu. Sudah difasilitasi seperti itu. Ya, ini yang menu utamanya untuk ngisi borang. Iya. Mungkin ada yang ditanya sampai sini? Nah, kan borannya itu tidak langsung begitu tadi ya. Hasil borannya saja ini yang Iya, hasil borang cetaknya aja Nah yang itu diinput. kami dalam pengisian borang situ banyak kami yang belum jelas. Akhirnya yang saya verifikasi yang di bawah itu apa yang sesuai dengan yang saya bisa bahasakan dalam borang. Iya, nggak masalah. Intinya ya apa yang sudah tertulis dalam borang cetaknya Iya. salin saja ke sini. Lalu saya misalnya kembali kepada manuskrip. Oh iya. Nah, lalu manuskrip yang saya misalnya di Wajo itu yang saya dapatkan di data katalog naskah di Sulawesi Selatan yang terbanyak dari Wajo. Nah, banyak manuskrip yang kami lihat dari Wajo ini, misalnya Lontra. Iya. Lontra itu ada bermacam-macam, ada mungkin ini ada puluhan jenisnya. Iya. Nah, jenisnya lagi ini ada lagi pembagiannya. Misalnya Lontra tentang Pak Bura, pengobatan. Nah, ada lagi di bawahnya lagi Oh, sub-subnya. nanti bingungnya menuliskan namanya ya. Iya. Ya, Iya. sesuaikan aja misalnya mungkin yang paling sederhana dari tujuannya ya, misalnya Lotang untuk pengobatan bisa Iya. ditulis ini. Iya. Misalnya ada lagi untuk apa?
lontar ada pertanian. Oh, lontar tentang pertanian bisa aja gitu. Yang penting ini nama manuskrip jangan sampai kosong. Iya. Kalau yang lainnya yang kosong silakan gitu. Nama minimal lontar namanya ya. Nama lontar saja ya. Iya. Surah Seleang misalnya. Nah, surah Seleang itu kan ada juga pembagiannya, ada beberapa bagian. Iya. Jadi misalnya surah Seleang itu kan menguat di dalamnya ada Lagaligo. Iya. Nah, misalnya Lagaligo 12 jilid itu kan Lagaligo. Oh, gitu. Iya. Nah, berarti surah Seleangnya bisa masuk nama. Nama surah Seleang. Nah, bahannya sama semua atau beda? sama. Beda. Berarti kalau sama semua satu. Ya. Terus lokasinya terpencar atau disimpan di satu tempat? Apa namanya? Banyak tempat karena hampir semua orang yang memelihara tradisi itu memilikinya juga. Jadi masih terpencar? Masih terpencar di seluruh kecamatan, masih ada di Wajo. Wah, ini bisa ditulis saja di kecamatan mana saja ini disimpan. Terletak di semua kecamatan. Tetapi yang pernah direvitalisasi karena di Wajo pernah ada bantuan revitalisasi dari POR, Desa. Ada satu kecamatan Menyampajo misalnya, di situ difokuskan di situ dan masyarakat di situ masih memelihara. Nah, kalau yang tetapi naskah Lagaligo itu sudah hampir tidak ada di museum, ada museum di Sengkang, tapi sudah tidak ada naskah begitu karena sudah naskahnya ini sudah ratusan tahun dan tidak ada pemeliharaan, akhirnya lapuk. Nah, itu yang masalah lapuk, kemudian yang istilahnya hanya disimpan di satu museum, hanya baru satu yang direvitalisasi, ini bisa dimasukkan di sini semua, identifikasi masalah. Oh iya. Jadi karena saya punya naskah, ada kurang lebih 200 halaman, sudah lapuk semua. Nah iya, itu semua bisa dimasukin di masalah Pak. Jadi yang di aplikasi ini, misalnya masalahnya tadi nih, misalnya banyak manuskrip yang sudah lapuk, terus tuliskan aja upaya yang sudah dilakukan, apa saja. Nah terus yang kendala ini, maksudnya kendala yang dihadapi Bapak ketika atau misalnya di Dinas Wajo ketika melaksanakan upaya tersebut, ini masuk kendala. Nah yang tag ini sebenarnya adalah kata kunci yang menggambarkan permasalahan. Biasanya 1-2 kata. Tapi untuk mudahnya, untuk tagnya ini tulis saja salah satu dari 4 unsur pemajuan. Kan kita tahu pemajuan kebudayaan itu unsurnya itu ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tulis tagnya salah satu dari itu aja. Atau misalnya yang berhubungan dengan kendala, misalnya manuskripnya ini laku karena kurangnya anggaran, berarti di tagnya bisa ditulis anggaran. Karena ini salah satu bagian yang penting nantinya untuk analisis dan rekomendasi untuk PPKD Kabupaten Kota yang di bab 7 itu. Misalnya Nah, lalu satu Mas, pertanyaan saya yang sangat prinsipil, misalnya tiba-tiba ada perubahan struktural organisasi OPD di daerah, lalu tim PPKD ini bagaimana? Gini. Kalau dari pengalaman kabupaten yang sudah duluan, sebenarnya SK tim penyusunnya itu kalau memang melibatkan dinas, dia hanya menyebutkan jabatannya, tidak nyangkut nama. Gitu. SK-nya sudah bawa? Belum ditandatangani bupati. Oh gitu, tapi sudah disusun. Sudah. Ya, gini Pak. Jadi ini kalau misalnya sudah dibentuk, SK-nya sudah ditandatangani bupati. Mohon untuk di-scan dan di-upload di sini. Kami sudah menyediakan menu SK tim penyusun, ini memang untuk upload. SK. Masih ada. Terus sudah berapa kali rapat Pak tim penyusunnya ini? Baru 2 kali rapat. Baru 2 kali rapat. Nah itu berkas rapatnya bisa di-upload di sini. Kami menyediakan fasilitas misalnya untuk misalnya setiap kayak rapat atau ada FGD itu masukin berkasnya di sini. Macam-macam bisa, foto, video bisa masuk. Nah tim penyusun di Wajo itu kan cuma satu di situ yang atas nama jabatan, hanya kepala dinas. Yang lainnya di situ atas nama tokoh masyarakat. Oh iya, kalau yang tokoh masyarakat tulis nama aja tidak masalah kan.
Itu misalnya kalau misalnya ada regulasi penggantian, misalnya bagaimana kedudukannya itu? Regulasi penggantian maksudnya? Penggantian misalnya penggantian organisasi ini namanya. Tapi memungkinkan. Maksud saya kan apa namanya? Misalnya SK Bupati ini, bisa saja ketika organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan berubah, nah lalu bagaimana Orang termutasi ya, yang ditunjuk dipindahkan misalnya ganti. Kalau misalnya memang di SK itu menyebutkan nama jabatannya saja, sebenarnya tidak masalah gitu, karena siapapun yang nanti orang yang asal dia di jabatan itu ya berarti dia secara nggak langsung akan ini. Cuma yang bermasalah adalah nanti kalau dari tokoh masyarakatnya. Ya, yang tokoh masyarakat itu yang disebut situ adalah tokoh masyarakat. Nah, tapi kenapa bisa ya? Kalau boleh tahu kenapa ya ada kemungkinan tokoh masyarakatnya yang bisa diganti gitu? Padahal kan sebenarnya enggak, artinya kan begini, versi saya begini. Misalnya organisasi ini berubah, lalu kan merubahnya bisa saja SK Bupati itu dirubah. Nah, lalu kalau dirubah misalnya lalu lain lagi yang ini kan, yang menjadi masalah. Yang sekretariatnya kan yang bisa saja berubah, tetapi tim penyusunnya ini yang paham betul. Ya, harusnya tuh tim penyusun itu harusnya tidak bisa berubah. Harusnya ya. Iya. Kalau bisa ada penguatannya itu bahwa tim penyusun tidak bisa berubah kecuali sekretariat, karena kami punya dua kan, ada yang bagian daripada sekretariat sama tim penyusunnya. Tim penyusun ini kan ini yang memvalidasi, mencari data ini. Iya. Kalau Makanya, bisa untuk tim penyusun ini jangan sampai berubah sekalipun ada perubahan organisasi. Nah, itu yang saya minta, mudah-mudahan Dirjen bisa menginginkan kepada pemerintah bupati kota, wali kabupaten kota untuk tidak merubah tim penyusun itu. Yang bisa berubah adalah sekretariatnya. Kalau Bapak sudah baca juknisnya PPKD? Belum baca secara sepenuhnya. Mungkin coba dicari ya gitu. Kalau tidak salah tuh sudah ada statement yang menyatakan bahwa kalau untuk tim penyusunnya itu tidak boleh berubah. Kalau tidak salah di juknisnya sudah. Iya, sudah ada. Nanti coba dicek saja. Nanti. Ya. Jadi ini tentang aplikasinya Pak, gitu. Jadi memang ini dirancang untuk benar-benar membantu tim penyusun nanti untuk proses penyusunan PPKD. Karena kami tim penyusun ini betul-betul sudah bekerja dan sudah kami mengadakan rapat pertemuan yang berkaitan dengan hal itu, dan kita sudah bagi tugas bahwa tim 7 orang yang tim penyusun di situ, kita sudah ini membagi tugas ini. Dan kami yang 7 orang ini kita sudah membagi wilayah, bahwa wilayah ini yang di kan pembagiannya kalau tidak pembagian wilayah tidak sangat susah juga. Saya ingin tanya aja, kira-kira target PPKD di Kabupaten Wajo jadi kapan Pak? Apanya? Target PPKD di Kabupaten Wajo ini jadi kapan? Rencananya? Dokumen PPKD-nya. PPKD-nya berakhir ya bulan 7 ini harus sudah diimpor ke provinsi. Iya. Nah, provinsi nanti ini kan bulan 8 kita sudah masukkan di pusat. Oh gitu ya. Nah, karena memang apa ya? Kalau sebenarnya kan memang kalau boleh jujur ini tidak hanya untuk kebutuhan kami aja ya gitu, untuk menyusun strategi kebudayaan, tapi sebenarnya ini adalah kesempatan besar buat kabupaten kota untuk belajar bagaimana merencanakan kebudayaan gitu. Lebih baik. Jadi ya sayang gitu kalau misalnya ada kabupaten kota yang masih males-malesan untuk ikut ini, sayang gitu. Nah, makanya ini saya Mas, karena kalau ada perubahan tiba-tiba berubah timnya itu saya kira nanti coba dilihat hanya daerah itu akan menghambur-hamburkan biaya saja. Karena kami ini tidak ada anggaran untuk tahun 2018 ini, tetapi kami sudah bekerja atas petunjuk dari Bapak Kepala Dinas. Maka kita harus tidak ada kata karena kita mau menyelamatkan diri sendiri dalam hal ini. Sebenarnya begini Pak, ini entah apakah sudah nyampe ke masing-masing kabupaten kota atau tidak melalui klasternya. Kami itu sebenarnya dari Pak Dirjen itu sudah ada surat edaran yang
isinya adalah lebih pada menekan kepala daerah, bupati, wali kota untuk bisa menyusun PPKD dan menganggarkan gitu. Ini suratnya gitu. Kalau misalnya dibutuhkan gitu mungkin bisa dibagi, nanti tolong sampaikan ke bupati, wali kotanya melalui dinas gitu. Oh, sudah ada turun ini? Oh, Ini baru kemarin jadi. Oh, baru kemarin. Mungkin saya sudah sebarkan ini ke klaster 15 gitu ke BPNB. Kalau misalnya belum nyampe ya nanti saya mungkin inilah saya. Alangkah bagusnya kalau di print ini Mas, supaya saya Ini di print ya? Iya, print aja. Kalau di print Sudah dibawa, sudah dibawa langsung. Iya. Ayo minum. Tidak, silakan diminum. Sekalian ya.